Di video kali ini, kita akan belajar cara menghitung HPP secara praktis di Excel. Mulai dari menghitung bahan baku, harga pembelian, lalu total HPP, sampai menentukan harga penjualan. Dan di akhir video nanti, kita bakal rangkum semuanya jadi otomatis. Pastikan teman-teman tonton sampai akhir. Kalau sudah siap, kita mulai. Oke, kita kenalan dulu apa itu HPP. HPP itu singkatan dari harga pokok penjualan, atau gampangnya, semua total biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu produk. Contohnya, kita jual es coklat kekinian. Nah, berarti kita harus hitung tuh semua bahan yang dipakai, seperti susu, bubuk coklat, gula, dan lainnya. Semua itu tentu ada biayanya masing-masing. Kalau semua biaya itu dijumlahkan, hasilnya jadi modal per satu cup minuman. Misalnya, modal per cupnya Rp6.000. Kalau kita jual Rp10.000, berarti keuntungan kotornya sekitar Rp4.000. Biar nggak perlu hitung manual tiap hari, dengan Excel semuanya bisa dihitung otomatis. Oke, sekarang kita mulai masuk ke Excel. Di sini sudah dibuat tabel pertama, yaitu tabel bahan baku. Di kolom pertama ada nama bahan, lalu kolom satuan, kolom jumlah beli, harga beli, dan terakhir kolom harga satuan per gram atau per mililiter. Untuk susu full cream, 1 liter harganya Rp18.000. Berarti per mililiternya nanti tinggal dibagi. Caranya, ketik sama dengan, kemudian harga beli yang ini dibagi jumlah beli. Di Excel, untuk membagi bisa tekan simbol garis miring di keyboard ya. Jika sudah, tekan Enter. Cara bacanya, 1 liter itu kan 1000 ml. Berarti 18.000 tinggal dibagi 1000 ml. Maka harga per mililiternya Rp18. Sekarang tinggal tarik ke bawah, dengan otomatis semua harga persatuan langsung terhitung. Selanjutnya kita buat tabel kedua dan kasih judul tabel resep produk. Dan resep ini untuk produk es coklat premium misalnya. Di tabel kedua ini kita akan menghitung kebutuhan bahan untuk 1 cup es coklat. Di sini ada kolom nama bahan, kolom satuan, dan kolom pemakaian. Untuk bahan baku yang dipakai, pertama susu full cream 150 ml. Lalu bubuk coklat 25 gram, gula cair 20 ml, es batu 100 gram. Dan untuk sedotan, cup dan tutupnya masing-masing 1 pieces. Kemudian di sebelahnya kita buat kolom biaya. Nah, di bagian biaya ini, kita akan mengambil harga satuan dari tabel bahan baku, dan kita gunakan rumus VLOOKUP. Di kolom biaya baris pertama, awali sama dengan, ketik VLOOKUP, lalu buka kurung. Pilih sel yang akan dicari, yaitu susu full cream, kemudian titik koma. Nah, karena kolom harga persatuan ada di tabel bahan baku, maka blok semua tabel bahan baku seperti ini, lalu tekan F4 untuk mengunci tabelnya. Lanjut titik koma, kemudian ketik angka 5 di sini. Kenapa angka 5? Karena letak kolom harga persatuan ada di kolom kelima. Titik koma lagi, lalu pilih false agar hasilnya sama persis. Jika sudah, kurung tutup. Nah, perhatikan. Karena kita akan mengalihkan dengan pemakaian susu full cream, yaitu 150 ml, maka ketik simbol bintang di keyboard, terus pilih pemakaian susu full creamnya, dan jika sudah, tekan Enter. Nah, biaya yang didapat yaitu Rp2.700 per cup untuk susu full cream. Dan lakukan hal yang sama untuk bahan lainnya dengan tarik ke bawah seperti ini. Lalu kita jumlahkan semuanya dengan rumus sum. Caranya, awali dengan tanda sama dengan, lalu ketik sum buka kurung. Setelah itu, blok semua area yang akan dijumlahkan, yaitu biaya-biaya resep yang ini. Kemudian, akhiri dengan kurung tutup, lalu tekan Enter. Nah, hasil biaya atau modal untuk 1 cup langsung muncul. Selain itu, pasti ada biaya operasionalnya kan, seperti listrik, sewa tempat, beli kuota untuk penjualan online, dan lain-lain. Dan kadang biaya tambahan ini lupa dihitung. Jadi, kita akan tambahkan bagian biaya operasional di sini. Ini sebagai catatan saja ya. Misalnya listrik Rp500 dan operasional lainnya Rp500. Berarti total operasionalnya yaitu Rp1.000. Nah, biaya tambahan ini tinggal dijumlahkan dengan HPP sebelumnya dan kita buat baris baru misalnya di sini. Cara menambahkannya, ketik sama dengan, pilih hasil total HPP, kemudian ketik tanda plus di keyboard, pilih biaya operasional, kemudian Enter, dan kasih nama misalnya final HPP. Nah, sekarang kita tentukan harga jualnya. Di sini kita buat dulu tabel harga jual. Di tabel ini ada kolom HPP, margin, dan harga jual. Untuk HPP tadi sudah kita hitung ya, yaitu Rp7.330. Terus untuk margin, misalnya target keuntungannya 40%. Kita isi 40, dan jangan lupa sertakan tanda persennya seperti ini. Dan untuk mengisi harga jual, rumusnya ketik sama dengan, pilih sel HPP,
Kemudian ketik tambah di keyboard, lalu buka kurung. Pilih lagi sel HPP, terus ketik tanda bintang di keyboard untuk dikalikan dengan margin 40% yang ini. Akhiri kurung tutup, kemudian enter. Nah, dari hasil ini kita jadi tahu, dengan HPP 7.330 dan target margin 40%, berarti rekomendasi harga jualnya sekitar Rp10.262. Gampang kan? Tapi gimana kalau ada perubahan harga? Nah, di sini enaknya. Kalau tiba-tiba misalnya bahan bakunya naik, teman-teman cukup ubah data di kolom harga beli saja yang ada di tabel bahan baku. Misalkan susu full cream naik jadi Rp20.000. Nah, perhatikan angka yang ditandai warna hijau ya. Saat kita enter, angka tersebut otomatis berubah. Contoh lain, misalkan harga plastik sekarang yang lagi mahal, misalnya jadi Rp25.000. Maka HPP dan harga jualnya pun ikut berubah otomatis. Dan di tabel terakhir, kita juga akan menghitung keuntungan atau laba dari setiap produk. Di sini ada kolom harga jual, HPP, dan laba. Untuk nilai harga jual, teman-teman bisa ambil dari sini. Sedangkan nilai HPP diambil dari kolom yang ini. Nah, untuk menghitung laba, caranya awali sama dengan pilih nilai harga jual yang ini. Lalu tekan tanda minus di keyboard, setelah itu pilih total HPP-nya, kemudian enter. Maka hasil laba pun langsung muncul. Jadi kesimpulannya, laba itu adalah selisih antara harga jual dengan biaya produksi atau HPP. Semakin besar selisihnya, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Agar lebih rapih lagi, blok semua kolom harga dan biaya dari tiap tabel. Lalu arahkan mouse ke ikon koma di sini. Gimana? Hitung HPP nggak sulit kan? Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau suka dengan konten seperti ini, jangan lupa kasih like. Kalau ada pertanyaan atau ide konten, langsung saja tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.